Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyangun season 7 episode 10. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dari sebuah penampakan di danau yang berwarna merah darah. Kemudian ada sesosok wanita yang berdiri di tepi danau itu, yang ternyata wanita itu adalah Ma Xiaoyun. Di atas danau yang berwarna merah darah ini terdapat sebuah arai yang dinamakan dengan formasi surga pembakar nirwana. Ma Xiaoyun yang melihat hal itu kemudian dia mengatakan, apakah ini adalah formasi surga pembakar nirwana? Jika aku ingin memasuki bagian terdalam dari tempat rahasia ini, maka aku harus melewati lautan api yang menyeramkan ini. Sesaat kemudian Ma Xiaoyun pun tersenyum dan dia membentuk sebuah segel tertentu di tangannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Ma Xiaoyun mengatakan, namun kekuatan spiritual tidak ada hubungannya dengan energi nirwana, dan ini lebih cocok digunakan untuk menahan erosi dari api nirwana yang muncul di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini tubuh dari Ma Xiaoyun telah terlindungi oleh sebuah perisai yang dibentuk dari energi mental. Tidak lama kemudian, Ma Xiaoyun pun terbang dan dirinya menerobos lautan api nirwana. Dalam terbangnya itu, dia berkata dalam hati, meskipun perlu untuk mencapai keadaan nirwana level 1 untuk bisa melewati tempat ini, namun pada saat ini, aku adalah seorang master simbol surgawi, sudah setara dengan seorang nirwana. Jadi seharusnya untuk melewati lautan api nirwana ini tidak menjadi masalah buatku. Yang pada akhirnya, Ma Xiaoyun benar-benar menyusuri lautan api nirwana untuk masuk pada bagian yang terdalam. Dan kini, tiba-tiba saja muncul sebuah bulatan energi yang langsung mengarah pada tubuh Ma Xiaoyun. Tidak lama kemudian, bulatan energi itu benar-benar menghantam perisai yang dibentuk oleh energi mental dari Ma Xiaoyun. Dan sesaat kemudian, dari hantaman itu pun menimbulkan ledakan yang sangat besar. Ma Xiaoyun pun pada saat ini menjadi panik karena perisai mentalnya sudah menunjukkan sebuah keretakan yang semakin membesar. Ma Xiaoyun yang ketakutan, dirinya pun kali ini berteriak dalam hati, energi ini adalah petir nirwana, dan ini akan segera menghancurkan perisaiku. Api nirwana di tempat ini tidak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, ribuan petir nirwana juga datang. Bahkan seorang nirwana level 2 yang sangat kuat. Mereka pasti akan merasakan sakit kepala yang hebat ketika berada di tempat ini. Ma Xiaoyun yang tidak ingin mati, dirinya pada saat ini masih berusaha untuk memperbaiki perisai yang akan segera hancur akibat hantaman dari petir nirwana itu. Tatapan mata dan raut wajah Ma Xiaoyun benar-benar terlihat ketakutan. Dirinya pada saat ini kemudian mengatakan dalam hati, kekuatan mentalku tidak dapat menahan ledakan ini dalam waktu yang lama. Dan saat ini, aku merasakan bahwa diriku akan segera kehilangan kesadaran. Tatapan mata dari Ma Xiaoyun pun menyipit. Dia kemudian membayangkan teman-temannya yang mati. Lalu Ma Xiaoyun mengatakan dalam hati, aku melakukan ini semua karena aku berpikir untuk mencari orang itu. Dan aku ingin membalaskan dendam atas kematian teman-temanku. Namun kini, kondisi Ma Xiaoyun sendiri sedang dalam bahaya besar. Dan kemungkinan dirinya akan mati akibat ledakan dari petir nirwana dan juga api dari lautan nirwana ini. Dan tiba-tiba saja, pada saat Ma Xiaoyun sudah kehilangan harapannya, kini di depannya muncul seseorang yang langsung menyerap seluruh ledakan dari petir nirwana dan juga api nirwana di lautan ini. Melihat ada seseorang yang datang menolongnya, tatapan mata dari Ma Xiaoyun kini menunjukkan sebuah harapan baru. Dirinya kemudian berkata dalam hati, apa yang terjadi? Energi dari ledakannya telah berkurang. Siapa itu? Orang itu dapat menangkal begitu banyak serangan. Karena pada saat ini, di samping Ma Xiaoyun sudah berdiri dua sosok orang, yang satu kecil dan yang satu tinggi besar. Orang itu juga menggunakan energi yuannya untuk membuat perlindungan pada tubuh Ma Xiaoyun dan juga dirinya sendiri. Yang ternyata, itu tidak lain adalah pahlawan kita semua, Lindong. Demi menyelamatkan Ma Xiaoyun, Lindong telah menggunakan kekuatan batu jimat pelahap untuk menyerap semua ledakan yang ada di tempat ini. Di dalam rangkulan Lindong itu, tiba-tiba saja mata dari Ma Xiaoyun menunjukkan keterkejutan dan dia berteriak dalam hati, Lindong. Karena sudah menghilangkan energi ledakannya,
Lindong kemudian menoleh pada Mas Xiaoyun dan dia bertanya, "Mas Xiaoyun, apa yang kau lakukan di tempat ini? Arai pembakaran surga ini sangat berbahaya dan beraninya kamu menerobos untuk masuk." Mas Xiaoyun dengan kata-kata yang lirih dia menjawabnya, "Maaf, aku telah ceroboh." Setelah mendengar ucapan dari Mas Xiaoyun itu, Lindong lalu mengatakan, "Lupakan saja, mari kita pergi dulu dari tempat ini. Kita mencari tempat yang aman untuk berbicara." Lindong kemudian menoleh pada Xiaoyan dan dia kali ini menyuruh Xiaoyan untuk menggendong Mas Xiaoyun. Sementara Lindong sendiri akan membukakan jalan untuk mencari tempat yang aman. Xiaoyan pun menuruti perintah dari Lindong. Namun Mas Xiaoyun menolak untuk digendong dan Lindong pun pada saat ini mengatakan, "Mas Xiaoyun, kau jangan terlalu memaksakan dirimu. Lihat, kau sudah terluka." Tidak lama kemudian Xiaoyan menyuruh Mas Xiaoyun untuk segera naik ke punggungnya dan akhirnya Mas Xiaoyun pun benar-benar digendong oleh Xiaoyan. Dirinya kini lalu berkata, "Terima kasih." Namun dalam hati, Mas Xiaoyun mengatakan, orang ini, dia adalah harimau piton api Lindong yang telah berubah menjadi wujud manusianya. Sekarang Lindong, Mas Xiaoyun, dan juga Xiaoyan, mereka benar-benar menerobos arai pembakar surga, di mana Lindong pada saat ini telah menjadi orang yang membukakan jalan. Melihat kemampuan Lindong itu, Mas Xiaoyun tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia kemudian berkata dalam hati, "Di tempat ini, bahkan seorang nirwana level 2, mereka hanya berani bergerak maju dengan hati-hati. Namun di bawah ledakan petir dan juga api nirwana yang begitu banyak, Lindong masih terlihat biasa-biasa saja. Dan dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Bahkan aku melihat Lindong sangat menikmati pemandangan ini. Karena sekarang di tangan Lindong sudah memegang batu simbol pelahap." Sambil tersenyum, Lindong pun berkata dalam hati, "Terima kasih batu simbol pelahap untuk bantuanmu." Karena sebuah ledakan dari api dan juga petir nirwana dapat diatasi dengan mudah oleh Lindong menggunakan batu simbol pelahap itu. Tidak lama kemudian Lindong pun merasakan sesuatu yang berbahaya ada di depannya. Lindong kemudian mengatakan, "Xiaoyan, berhenti dulu. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang ada di depan kita." Karena pada saat ini terlihatlah sebuah api nirwana berwarna merah hitam tiba-tiba muncul di depan kelompok Lindong. Dan tidak lama kemudian api berwarna merah hitam itu pun mulai berubah bentuk. Lindong yang melihat ini kemudian dia mengatakan, "Api hitam ini tampaknya dia memiliki kesadaran dan sekarang dia sudah berubah menjadi bentuk yang lain." Lindong yang sedikit mengetahui tentang api itu, dirinya lalu mengatakan, Ini adalah api iblis nirwana." Hal itu dikatakan oleh Lindong dengan raut wajah yang sangat ketakutan, di mana pada saat ini Xiaoyan yang berada di belakang Lindong juga terlihat panik karena api merah hitam itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Xiaodio kemudian muncul di samping Lindong dan dia dengan santainya mengatakan, "Hei bocah, hari ini kamu benar-benar tidak beruntung." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun menatapnya dengan wajah yang agak kesal kemudian mengatakan, "Xiaodio, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Ini adalah sebuah bahaya besar, karena ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti, bahkan oleh seorang dengan tahap nirwana level 2. Sambil tersenyum, Xiaodio pun berkata pada Lindong, "Ya memang, meskipun hal ini sangat berbahaya, tapi hal ini juga sangat baik untukmu. Jika kamu bisa mengendalikan api iblis nirwana itu, maka kamu akan memiliki satu lagi kartu traf sebagai senjata pembunuh." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Apa kau serius? Tapi aku takut karena api iblis nirwana ini akan menyiksa orang yang terkena dirinya, dan bahkan hal itu akan sangat menyakitkan dibandingkan dengan kematian. Jika aku melahapnya sesuka hati, maka aku takut hal itu tidak akan bisa aku cerna. Jika kalian semua adalah pecinta Naruto, api iblis nirwana ini mirip dengan api hitam milik Itachi. Jika sampai terkena hal itu, maka api hitam itu tidak akan padam sebelum membakar korbannya sampai habis." Sesaat kemudian Xiaodio pun berkata pada Lindong, Lindong, kamu tidak akan bisa menggunakan batu simbol pelahap untuk benar-benar membereskan api iblis nirwana itu.
Meskipun kau tidak bisa menggunakan batu simbol pelahap, tapi kan kamu masih memiliki satu batu lagi, yaitu batu jimat leluhur. Lindong kemudian melihat Xiaodio dan dia menjawabnya, apakah benar batu jimat leluhur bisa digunakan untuk mengendalikan api iblis nirwana? Sambil tersenyum, Xiaodio pun menjawabnya, iya, itu sangat bisa. Tidak lama kemudian, Lindong mengeluarkan batu jimat leluhur, dan pada saat ini dia berikan pada Xiaodio. Dengan kekuatannya, Xiaodio mencoba mengendalikan batu jimat leluhur itu untuk menyegel api iblis nirwana, supaya di masa depan nanti, api iblis nirwana ini bisa menjadi kartu traf dan juga senjata andalan dari Lindong jika menemui lawan yang berbahaya. Dan kini, pada saat Xiaodio akan mengendalikan batu jimat leluhur, tiba-tiba saja, api iblis nirwana yang sudah berubah menjadi binatang buas mulai berlari menuju ke arah Lindong. Hal itu membuat Lindong menjadi panik. Dia lalu berkata, waduh, makhluk itu telah bergegas kemari. Aku akan berusaha untuk memblokirnya dulu. Dengan cepat, Lindong pun membentuk sebuah segel untuk menciptakan perisai mental agar api iblis nirwana itu tidak bisa menyerang mereka. Namun apa yang dilakukan oleh Lindong itu adalah sesuatu yang sangat sia-sia. Karena nyatanya, api iblis nirwana bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dan kini, perisai mental yang diciptakan oleh Lindong dalam sekejap saja hancur lebur seperti kaca ketika tertabrak oleh api iblis nirwana yang sudah berubah menjadi binatang buas itu. Hal ini membuat Lindong menjadi sangat panik. Tatapan matanya benar-benar sangat ketakutan. Dirinya lalu berkata dalam hati, tidak, perisai mentalku sama sekali tidak bisa menghentikan makhluk itu. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sesaat kemudian, Lindong menoleh ke arah Xiaodio dan dia mengatakan, Xiaodio, apakah kamu belum selesai juga? Karena pada saat ini, Lindong masih secara terus-menerus menciptakan perisai dari energi mental. Namun hal itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Sekali diciptakan, hanya dengan satu kali benturan langsung hancur. Dan Lindong bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena pada saat ini Xiaodio belum selesai juga dalam mengaktifkan batu jimat leluhur. Ketika api iblis nirwana sudah mendekat pada Lindong, kini Xiaodio sudah berhasil mengaktifkan batu jimat leluhur. Dia mengangkatnya, lalu muncullah sebuah jaring energi yang dipancarkan oleh batu jimat leluhur. Tidak lama kemudian, jaring itu pun mengurung api iblis nirwana yang sudah sangat dekat dengan Lindong. Ketika jaring itu sudah mengenainya, Xiaodio pun berkata, segel. Dan tidak lama kemudian, jaring yang diciptakan oleh batu jimat leluhur pada saat ini menyusut, di mana hal itu membuat api iblis nirwana yang tadinya berwujud hewan mengerikan, kini telah berubah ke bentuk aslinya. Tidak lama kemudian api iblis nirwana itu menuju ke arah Lindong. Sontak hal ini membuat Lindong sangat terkejut. Kemudian dia mengatakan, apakah penyegelan api iblis nirwana ini telah berhasil? Sambil tersenyum, Xiaodio pun mengatakan, dengan batu jimat leluhur, hal ini cukup mampu untuk menekan api iblis nirwana. Dan di masa depan nanti, jika kamu melawan orang yang sangat kuat, maka kamu bisa menggunakannya sebagai senjata. Dan bahkan, orang seperti Liu Bei, jika melawan api iblis nirwana ini, dirinya pasti akan sangat kewalahan. Tidak lama setelah itu, Lindong pun mengambil api iblis nirwana dan dia menyimpan ke dalam tangannya. Sambil melakukan hal itu, Lindong tersenyum dan dia berkata dalam hati, wow, aku merasakan bahwa memegang benda ini rasanya seperti menyatu dengan lautan api. Ini sangat menakjubkan. Dan setelah itu, Lindong mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan menyusuri lautan api nirwana, ledakan demi ledakan telah mampu diatasi oleh Lindong. Dan bahkan, dia tidak terlihat kesulitan sama sekali. Ma Xiaoyan yang berada di punggung Xiaoyan, ketika dirinya melihat Lindong pada saat ini, dia mengatakan dalam hati, Lindong, setelah dirinya memiliki api iblis nirwana, dalam menyusuri lautan api nirwana ini, dia terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, guntur serta api nirwana dan juga berbagai serangan telah kehilangan efek pada Lindong. Dan sepertinya, sebentar lagi kita semua akan bisa melewati formasi surga pembakaran nirwana ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian, formasi surga pembakaran nirwana menunjukkan sebuah keretakan. Semakin lama, keretakan itu pun semakin membesar. Dan tiba-tiba saja,
Kali ini Lindong terlihat sangat terkejut karena formasi surga pembakaran nirwana kini telah meledak sepenuhnya. Di dalam ledakan itu, kemudian muncul dua sosok misterius. Lindong yang melihat hal ini, matanya pun nampak bingung dengan dua sosok misterius yang muncul itu. Dan kini ada suara mengatakan, "Lindong, hati-hati!" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa dua sosok misterius itu yang tiba-tiba muncul di hadapan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.